Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak dan ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Sa'ad ibn Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, di tempat yang sejuk ini, masya Allah. Biasanya gerah sore-sore, tapi di sini sejuk. Ya, tentram gitu. Mengancak tompe, atau uang-uangnya penuh ancak, masya Allah, tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di salah satu tempat yang paling dicintainya. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini adalah masjid-masjid. Oleh itu, siapa yang masuk ke dalamnya, duduk mengaji di dalamnya, pasti merasakan tenang dan pasti diberikan rahmat. Kenapa tidak dijaga oleh aparat dan internal, aparat langit, malaikat, dan subhanallah diturunkan dibanggakan oleh Allah di masyarakat langit di depan para malaikat. Oleh itu marilah kita bersyukur kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan yang melahirkan persaudaraan di atas iman dan takwa, sehingga berkekalan sampai bertemu dengan Allah. Karena yang bermanfaat nanti di dunia dan di akhirat adalah persahabatan di atas iman dan takwa. Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat di dunia ini nanti di akhirat saling memusuhi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau persahabatan di atas takwa bukan memusuhi, tapi saling menggembirakan, duduk berhadapan di atas dipan-dipan dan dikelilingi oleh gadis-gadis bidadari yang cantik jelita. Ndak ngau cinan apa lagi nengok. Ya, sebab dikabarkan kalau sempat dia meludah ke bumi ini, manis air seluruh samudra. Kau nak coba? Kau muslimin atau muslimat, manis seluruh samudra. Ya, berapa samudra di samudra berapa deh? Kalau belajar dah boleh
Geografi. Berapa samudra di dunia? Samudra Tanjung Mutan. Baik. Antum tudang? Assalamualaikum. Baju sia. Baju sia. Nak jutaan turang. Baik. Benua apa? Benua Bojale. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maknanya seluruh samudra. Subhanallah. Itu tak Cina nama apa? Asal secak lah mati coba ya. Kalau lekang pasti dapat cak mati coba. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini salah satu usaha kita memudahkan jalan mendapatkannya. Sebab Nabi katakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh suatu jalan, melalui suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kalau siapa yang tak berilmu, berat, susah dia masuk surga. Ya, dia tidak tahu, kalau tak tahu cenderung untuk tidak menerima. Tapi orang berilmu ringan baginya. Oleh sebab itu, semoga usaha kita untuk menghidupkan masjid ini, Masjid Sa'd bin Mu'az ini, dengan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Semoga berkelanjutan di hari-hari nanti. Amin. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, kemudian karena sunnahnya, kita bisa duduk bersama di sini. Kita diikat dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, sampai-sampai ukhuwatud din a'la wa aqwa min ukhuwatin nasab. Sampai-sampai persaudaraan yang dibangun di atas agama lebih kuat dan lebih kokoh daripada ukhuwah yang hanya sekedar satu nasab. Ya tak? Coba tonton tengok Abu Lahab senasab dengan Nabi. Iya, enggak senasabnya, opak, bahkan opak kesayangan, apa yang paling sayang kepadanya ya sebelum dia berdakwah, dan paling mirip dengan ayahnya. Dan demikian pula Abu Talib juga tak sedikit jasanya kepada Nabi, baik setelah dan baik sebelum maupun setelah jadi Nabi, tapi tidak berguna baginya kedekatan itu. Tapi subhanallah, Bilal ibn Rabah dari sisi kulit lah jauh bezo. Nabi basinar kulit ikut, subhanallah, galap dia, tapi di sisi Allah SWT lebih putih daripada intan permata dan berkilau. Beruntung dia sampai Nabi katakan, inni sami'tu khashataka fil jannah, saya mendengar di depanku suara sendalmu ya Bilal di dalam surga. Nah, di depan Nabi lah kan. Jadi kalau depan Allah tentu paling mulia kan. Jadi tidak selamanya yang paling mulia itu di depan. Makanya Muhammad je mau pek lah leh. Wang anak dayannya, wang jadi imam dayannya kan. Kan topik kan. Nyana habis Quran, amma di belakang ini jadi depan. Mana mulia anak apa nama? Mana mulia mak apa dana? Amma kan? Setinggi-tinggi pokok anak tetap di bawah orang tua, tetap di bawah orang tua. Jadi tidak selamanya yang di belakang itu dihinakan, atau tidak selamanya yang di depan itu lebih tinggi. Kalau presiden
Mana duduk? Hah? Di belakang dapat? Dapat duduk? Enggak, dalam motor. Hah? Wah, ang daisa ang pwede belakang ni ke sopir dia dapatnya. Setir kan belakangnya. Tak bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu karena jasa Nabi kepada kita sangatlah besar, maka lazimnya uang nambah so awak selalu takonang kayaknya. Kenapa? Sekali buat makan nya sapanya hidup takonang. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam yang jasanya setiap napas kita ada jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Dengan ajaran Nabi maka awaknya barogo. Ya, tapi ya nak harta kita jadi bernilai. Gerak langkah kita jadi mulia dengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa judul? Tanpa judul. Siapa nak hafal judul? Apa judulnya? Dah jawab bilang. Dah sebut ayat tadi. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Buktikan engkau mencintainya. Buktikan engkau mencintainya. Kalau ia cinta, tolong buktikan. Siapa nempona jatuh cinta? Siapa yang pernah jatuh cinta? Tidak ada soalnya. Subhanallah. Hah? Banyak soalnya yang aku. Subhanallah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di mananya? Ilai sampai kini ilai kan? Alhamdulillah. Beruntung ma'ruf. Dapat apa yang selalu jatuh cinta. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah orang tutu kita, dek matu butuh, dek hati mati. Itulah cinta. Maka kalau orang Arab menyatakan man khatabal hasna'a sabara 'alal bazli. Siapa yang mengkhitbah, meminang yang cantik, siap bayar mahal. Ya. Kalau ancaknya tinggi, mas kawinnya. Ya, siap untuk meminang yang cantik, maka siap dengan mahar yang mahal. Cuman kadang-kadang ada mahar ndak mahal tapi ancak aslinya. Itu karunia Allah SWT. Ada seorang penyair ahli hadis Al-Asma'i, apa namanya? Acumai. Al-Asma'i Abdul Malik ibn Quraib Al-Asma'i Al-Baghdadi Al-Mawsili, wafat 216 Hijriah, disebut dengan Syairul Muhaddithin. Beliau pernah berjalan mencari bahasa Arab ke perkampungan karena bahasa Arab itu sudah banyak rusak di perkotaan. Macam bahasa kita juga, wawak pekapokan usak bosocu. Ndak pandai nyambut bapot si ele, tapi baraci. Iya. Kadang-kadang ndak lo barabono barapu. Itu wacu pekapokan burung. Lalu sampai ke Pangkalan lah. Usak bosocu nah. Apalagi dulu berasimilasi dengan Romawi, orang Persia dan lain-lainnya, sehingga bahasa Arab rusak di perkotaan. Dia sebagai seorang ahli bahasa pergi ke perkampungan. Di perkampungan tu nampak lu ndak sekene onca. Ayat min ayatillahi bil jamal. Ndak sekene onca. Kenapa lah gai? Kau nak nengok ndak sekene onca?
bisa dianggap sebagai mukjizat bagaimana indahnya ciptaan Allah pada kecantikan wanita itu. Cuma dapat suami taklah sekenek buah orang. Lelaki sebuah-buah uang. Tanda kekuasaan Allah menunjukkan bagaimana buruknya orang itu. Subhanallah. Kalau sepadan biasa lelaki je bini condong pinang di bola dua. Ya Pak ya? Masya Allah tabarakallah. Sosui uwe jo buku. Ikon tak? Ia condong pinang di bola dua sebola poca. Begitu lebih kurang. Lalu ditanya oleh Al-Asma'i ini kan orang pujangga itu kan apa namanya agak lasak sedikit, apa namanya agak suka menyelidiki, kepo ya bahasa sekarang, bahasa gaul maksudnya, agak kepo sedikit itu. Ditanya deh, iko siapa? Lucky Dayan. Tu tanya deh, apa dia omong je kiknya? Uang sancak iko lagi sah, buah iko. Subhanallah. Lalu dia menjawab, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la'allahu ahsana fima bainahu wa baina rabbih. Barangkali dia dulu hubungannya dengan Allah sangat baik. Jadi cintanya kepada Allah sangat kuat dan mendalam, sehingga dia siap untuk berkorban apa saja untuk cinta pada Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya berbalaslah, maka Allah hadiahkan saya untuk dia. Ini kalau ada orang bubuk sekedek ya, dokek-dokek ke Allah Ta'ala, tu berdoa, ya Allah, baik dan bini dan salihah, cancak salih kayu. Dia ancak salih kayu. Nya salihah, ancak tak masalah dah salih kayu. Cina nyaho masih Cina juga kaum muslimin dan muslimat. Jadi dia dulu hubungannya dengan Allah sangat bagus. Ahsana fima bainahu wa baina rabbih, fajazahullahu bi. Allah balas dia kebaikannya itu kepada Allah dengan dapat hadiah saya, nikah dengan saya. Wa amma ana faqad asa'tu fima baini wa baina rabbi fa'aqabani bihi. Adapun saya, hubungan saya dengan Allah kurang baik atau buruk, nyancak, masuk ujub, masuk bangga, masuk tinggi, masuk tak butuh ke uang butuh ke inya, ya, sehingga tak taat, sibuk dia menggaya. Akhirnya Allah tak suka sama dia. Ujung-ujungnya dikasih sanksi hukuman, dapat suami buruk. Makanya kalau tino panggaya bono salah-salah dapat suami buah. Jadi kalau lancak jeng sibuk dengan gaya aja, sibuk dengan mendekati Allah yang maha memberi. Jalanya dah kan kau dak wasudawa bang ganteng bini kan ada iya dikasih jam 6 bang ganteng bini uang buah bini ancak. Jadi yang seorang dapat hadiah, seorang dapat dondo. Itu jadi bukan dondo Allah Ta'ala dapat inyo. Nah, cuman disitulah ada jawabannya yang pasti dan membuat Al-Asma'i terdiam, tidak bisa menjawab. Apa katanya? Afala arda ma radiyallahu li. Kenapa aku tidak ridha, Allah sendiri ridha itu untuk saya? Ya, disinilah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, puncaknya ma'rifatullah itu ridha dengan apa yang Allah
bagikan. Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, kamu akan menjadi orang terkaya, orang yang paling bahagia. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, apa hubungan kisah ini dengan buktikan engkau mencintainya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sesungguhnya, makanya mau tanya tadi, cinta itu adalah pengorbanan dan pilihan. Maka bertanya, siapa yang pernah jatuh cinta? Taklah dong aku. Ma'asyiral kiram, orang yang mencintai baik suami maupun istri biasanya bertahan dengan ego masing-masing. Nang kalau masing-masing atau bateng kang asuh. Inyo ndak aja na utiang, awak ndak kene suko. Masa na utiang tiai. Cen itu? Iya. Ulang dia. Nan si guide, nan ponomonon si bini ndak sa kene suko kena na utiang. Laki muta nengok utiang, nengok lah muta. Misal kira-kira kalau sampai bini tetap dengan keinginannya aja dia nak utiang, dan laki tahu tu tetap dengan keinginannya muta nengok nak utiang, lah mutahan nah. Maka siapa di antara keduanya yang paling mencintai, maka dia akan lebih dulu mengalah. Kalau kina sayang ke bini, bawa sohong jangan sampai muta lemulo dibuat degamnya banyak. Dalam kene pairan dah le temakan. Udah itu buatlah ladurnya banyak. Dah kene podi. Tapi dia berusaha untuk bisa makan yang disenangi oleh istrinya. Ya Pak? Berusaha menyenangi apa yang disenangi oleh yang kita cintai. Nah, kalau sudah demikian nanti terasa manis dan indahnya bersama. Manis dan indahnya bersama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan di sini Allah menjanjikan, barang siapa yang mendapatkan 3 perkara, dia merasakan indah dan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang bila terdapat pada seseorang pasti dia merasakan indahnya iman, manisnya iman itu. Bagaimana manisnya iman itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT? Imam An-Nawawi menafsirkan halawatul iman istilzazut ta'at. Istilzazut ta'at, merasa lezatnya ketaatan, merasa lezatnya ketaatan. Wa tahammulil masyaqqi fiha, dan mendapat dan menahan atau bisa menanggung kesulitan-kesulitan dalam ketaatan itu. Wasabru ala adaha, dan sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan atau sabar dalam menghadapi akibat-akibat dari ketaatan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu
wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Bapa cara membuktikan tu? Allah lebih kita cintai dari dari selain Allah dan Rasul lebih dicintai dari selain keduanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika dulu Abu Bakar masuk Islam, waktu itu orang-orang Quraisy memberikan penghargaan ke Abu Bakar atau justru mencela Abu Bakar? Ulang dia. Abu Bakar ketikanya masuk Islam itu disokong oleh orang Quraisy atau dimusuhi? Ulang dia. Abu Bakar Siddiq ketikanya masuk Islam langsung dimusuhi oleh orang Quraisy. Mana lewat sewono uang sayang ke awak sodo atau uang bongi ke awak sodo? Pak, mana lewat uang sayang ke awak atau bongi ke awak? Abu sayang lagi kan? Iya. Ikon tak Abu Bakar rela untuk dibenci oleh banyak orang. Sebab apa? Karena cinta. Konton yang tadi pada jatuh cinta ndak? Ketika abak sinan ke amak dalu sebanyak-banyak masukkan tu jin kokin jule yuongnya ndak ada pada masak keluarga mudanya dan mau jauh maknya. Ya itunya Pak. Iko ilustrasi ndaknya tu ni solat pada kaci kenya. Nah, karena itu apanya orang ndak badulin. Apa sebab? Aku sedang jatuh cinta. Bahkan mungkin ditawarkan ke awak secara zahir wang yang lebih ancak, lebih balaga dan lebih baga. Nah, tapi ndak. Ini pilihanku. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, bahkan anak dan istrinya sekalipun. Dan itu dibuktikan di saat hijrah. Abu Bakar membawa semua yang dia miliki, padahal di Makkah masih meninggalkan orang tuanya, masih meninggalkan anak-anaknya, ya kan? Di situ ada Aisyah, ada Asma dan lain-lainnya, Abu Quhafa bapaknya. Tapi demi Allah dan Rasulnya seluruh harta dibawa. Begitulah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Masa-masa ada tolong kan Pak ya. Tu kan buat musaji berapa perlu pitinya 27 juta, piti awak 2 miliar. Tolong men 27 juta seorang. Kalau ada tolong tunjuk tangan. Ayo capek. Kalau nawun sebanyak itu piti kami ini ya. Ayolah, nak nawu 20 juta, ben 2 juta, ada tolak. Tak jual dong Pak Ran. Kaum muslimin muslimat. Jadi kaum muslim, Abu Bakar tidak semuanya, berkali-kali sampai ditanyakan oleh Nabi SAW kepadanya, ya Abu Bakr, madza tad'u li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lebih mahal. Wa ma indakum
wa ma indallahi baqin, dan yang di sisi Allah itu yang kekal, yang di sisi kalian itu cepat habis. Inilah buktikan engkau mencintainya, maka akan terasa indahnya cinta. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, kan tak kenalnya Nabi dah, kan tak serasapnya Nabi dah, nya dari Habasyah, warna kulit hitam, tetapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul disiksa, tetap tidak mau kembali kepada kekufuran karena cinta tadi. Ada seorang sahabat yang tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu dibawa ke depan orang ramai, disiksa. Mula dipotong telinga kanan. Sakit tak? Hah? Sakit. Lalu mereka merayunya, membujuknya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Apa katanya? Ditanyakan kepada hal tarda, apakah kamu suka antakuna Muhammadun makanak, Muhammad kami siksa seperti ini, wa anta mutma'innun baina ahlik, sedangkan kamu hidup tenang di antara keluargamu. Apa jawabannya? Wallahi, wallahi demi Allah, la atma'innu ana baina ahli wa mali wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushakuhu syawkah, atau kama qala, saya tidak bisa tenang saya bersama keluarga padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena duri kakinya. Apalagi kalau artinya apa maksudnya mereka? Kami lopen, tapi tolong bawa Muhammad kami sebagai ganti. Tak. Makanya mereka mengatakan selalu fidaku, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, terusanmu ayah dan bapakmu, ayah dan ibu. Ini cinta kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT. Seorang sahabat dilihat oleh Nabi memakai cincin emas, lalu Nabi ambil cincin itu dari tangannya dan dibuang oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai peringatan. Kenapa masih dipakai? Laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Nah, setelah Nabi pergi, subhanallah, setelah Nabi pergi, sahabat yang lain bilang, ambil cincinmu kembali. Kan halal diambil lagi kan? Secara hukum diambil lagi, dijual atau kasih sama istri atau calon istri. Nah, masyaallah kiram, apa jawabannya? Lihat kaum muslimin cinta. Wallahi la akhudhu syai'an tarahahu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya takkan mengambil sesuatu yang sudah dibuang dari saya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana kita yang sekarang sering menyanyikan cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela meninggalkan yang dilarang Allah dan masih terlambat melaksanakan yang disuruh oleh Allah Tabaraka wa taala. Kan betul? Mereka sabui ada uang ni. Sabui dia uang. Padahal kalau dulu mereka bukan sabui ada uang, dibunuh ada uang. Tapi mereka subhanallah, itulah cinta kaum muslim. Maka cinta itu pilihan. Kalau kau memang mencintainya dan ingin merasakan indah hidup bersamanya, bahagia, maka ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selain keduanya.
Maka sebagaimana kaum muslimin, orang yang sedang jatuh cinta, suara kekasihnya indah tak? Kalau sampai lagunya ibarat seruling buru perindu, iya tak? Iya, indah luar biasa, ya Pak ya? Tak terkadang. Nah, begitulah indahnya perkataan apa yang dia ucapkan. Padahal kadang-kadang budi bulu kuaca sono suami ni asli dia awak nondono, tapi dia nyodongo contoh seruling bulu perindu. Kan bulu perindu le Pak. Wah setu-setu bedanya. Apa nama milenial lupa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, orang yang mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginya ucapan Allah dan Rasul adalah ucapan terindah yang bila membaca dan mendengarnya bergetar hatinya, bertambah rindu dan imannya. Itulah iman. Itu contoh yang tadi Pak, pon nampak jatuh cinta, pon nampak suik cinta ilai dia tu boleh Pak. Nah, usah begini suik dulu lah. Subhanallah, ini serius ni. Ya, sebab saya pernah mendapatkannya. Setelah nikah, istri saya tinggal. Jadi suik itu tiap baca lagi 30 kali ya. Dapat tak cinta kalau tak ulang bocor Pak. Lalunya suik masih simpan je lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tu? Woi, memaju jam saya. Subhanallah. Jadi memang cinta ini membuat dunia itu indah. Bila cinta sudah melekat, lanjutkan Pak. Bila cinta sudah melekat, takutnya Bu ya. Bila cinta sudah melekat, siapa bisa nyambung? Ambil surat tadi. Maka coklat semakin terasa nikmat. Coklat semakin terasa nikmat. Itulah cinta kaum muslimin dan muslimat. Tadi saya bilang, salah pun, misalnya andai pun salah, kita lebih cepat untuk memaafkannya, iya kan? Jadi kalau rumusnya nanti, kalau bantah dalam keluarga, anak bini misalnya, itu sama aja lah. Pakai rumus, kita selesaikan dengan cinta sayang. Kita selesaikan dengan cinta. Jangan bawa ke pengadilan agama, dia ambil surat nikah dah. Kalau bantah dengan keluarga, kok monggok bawa ke musaji Sa'ad bin Mu'az. Kau bertanya minta ke bini awak ke mana abang kau musaji maknya ya saat kita tiba je dalam pulang tu etikapnya petang dia tak sampai etikap Ramadan ni ada kenapa je lah. Nah, kaum muslimin muslimat, maka diselesaikan dengan cinta. Cinta tu semua jadi ringan Pak, tapi kalau benci lama pun jadi tidak lama. Tapi kalau cinta la dua asal makan bodoh kan itu Pak. Kata bahasa mengulang nostalgia. La dua serasa dunia milik bodoh. Tapi kalau sedang banci andang kuayan pun dibuat andang usah indak tahu lah mana. Ya kan? Sampai-sampai itu dia kalau duduk ke sejak nonton filman dia lah contoh bawa nampak kau ni iyalah dan lu kan kalau nonton filman dia dulu itu sejak nonton filman dia lah contoh bawa kau nampak dia ke orang rumah nanti ia orang rumah ada ke pasating awak pos mulang bini mak lepongnya tang ladang tentu jangan suruhnya ke ladang awak kan awak ke ladang kan tak awak duduk ngadai bini pergi ke ladang tu kan hancak sudah ke ladang aduh hancak sudah tang ladang tak aduh
Ya Pak ya, awak nak ajak je bini tapi suruh ke ladang. Awak kerja duduk di janjang. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang sudah sampai pada martabat ini atau mendekati, maka terasa manisnya iman. Makanya cemooh perolok-olok itu bagi mereka sebagai hiburan, sebab nanti di akhirat orang-orang beriman balik mencemooh mereka. Hari itu halal. Sekarang kan intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sekarang silakan kalian mengolok-olokkan kami karena istiqamah, tapi ingat besok di akhirat kami akan mengolok-olok kalian seperti kalian juga memperolok-olok kami. Seperti dikatakan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang yang memperolok-olok orang beriman hari akhirat nanti mereka akan menerima kembali al-jaza'u min jinsil amal. Maka orang-orang beriman tak peduli dengan olok-olokan, tak peduli dengan cemoohan, tak peduli dengan apapun. Makanya Bilal dihimpit dengan batu besar, panas, diterik matahari. Apa tahu lah Pak Haji? Musim dingin, musim panas. Saya ingin jago ilir ya. Nah, musim panas. Kalau tuan-tuan nak tahu musim panasnya tak panas warna sampai 50 derajat Celcius. Kadang lebih sekali, tapi tak boleh dilaporkan dah. Itu lapor aturan internasional buat tiko jodoh. Kalau lewat 50 derajat Celcius, jadi sampai 49, sampai 8. Awak apa angin ke Pak? 35 ni ikut sampai 50. Ya talu masak dia. Tang talu dia tiap orang, dia simen tu insya-Allah 5 minit 10 minit masak. Bisa berhemat gas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Panas. Beliau ditelentangkan, diimpit dengan batu besar. Cuma cukup mengatakan, Hubal, seru Tuhannya orang kafir. Dia tak mau. Ahad, ahad, ahad. Kalimat yang dicintainya. Gimana tidak cintai? Azan dulu Syekh. Azan dulu. Ya silakan azan dulu Syekh. Nah. Sudah azan? Salat. Sudah tu pulang. Lanjut je lah. Indah isau bak lamu-lamu noh. Baik. Ha? Lata salat zat iman alhamdulillah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka merasakan lezat ketaatan itu, dan untuk mendapatkannya siap tahammulul masyaq fiha, menanggung segala kesulitannya. Coba tengok, awak kalau buat andang payah tak? Basuh jagiang sudah itu encik kayu abakau dulu ya, itu encik kuali, sudah itu mangu kambiu, tak pakai gereja orang apa nama kini mah pangu mesin apa nama, tak jawab biasa dia lah wali sudah gini bapangu sudah itu amiu kami amiu nomor amiu kambiu. Lepas itu batabiu sudah itu baca orang harus lu baca kopi tidak sama. Sudah itu lasai masa makan sekali makan habis. Begitulah kaum muslimin. Jadi masa itu sangat nikmat karena ada kenikmatan yang akan dicapai. Demikian pula kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, untuk mendapatkan kebahagiaan karena mencintainya, maka segala kesulitan yang hadapi akan terasa mudah. Lautkanku seberangi gunung, Masya Allah, masih hafal boleh Masya Allah. Gunung kan kudaki demi cintaku kepadamu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak para sahabat Nabi karena cinta Allah dan Nabi dan Islam, tidak berapa orang yang berkubur di Madinah. Mereka pada menyebar ke seluruh pelosok dunia untuk menyebarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka untuk mendapatkan satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tandanya hadis itu berharga baginya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa anhabi sampai berjalan 1 bulan lamanya ke Syam setelah mendapatkan hadis
dia kembali ke Madinah. Sahabat yang di sana, Abu Ma'mah, mengatakan, kenapa tidak istirahat dulu, atau ya melepas penatlah dulu, sebulan perjalanan langsung balik lagi ke Madinah? Jawabannya, laisa lirrahati ji'ta, saya bukan untuk istirahat datang, saya untuk mendapatkan hadis ini. Subhanallah, himmah karena cinta. Makanya orang kita karena cinta pada keluarga sampai ada yang menyeberangi Selat Malaka, ya, nyoba orang naik sampan. Saya naik kapal tinggal alam, kenapa lagi naik sampan? Tapi cinta berbicara. Aku ingin kau bahagia dengan anak dan cucu kita. Biarlah aku berlayar demi membahagiakan keluarga. Iya sah? Lah cubanya, masya Allah. Dan ngilir dan cubanya, tapi tak tahu cair dan cubanya. Nah, ternyata tak senang dah. Ternyata tak senang. Dan puan jadi pendatang haram juga Malaysianya. Nah, dia nak mencuba contoh apa mana ngilir tu, tapi dia tidak nak cuba ulang. Kaum muslimin susah, ya luar biasa. Sang kami potong ke Mentawai, tak ngilik lah resmi paynya, anda setengah mati, ya setengah mati sobat. Jawab salam kawan tak tolak dia, begitulah. Sodokalu, Allah musta'an. Berat, tetapi karena cinta. Tanya oleh Syekh, lecinan maulang lain, lecinan maulang lain. Apa sebab? Ada keindahan di dalamnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Inilah yang membuat mereka itu berjihad kemana-mana, tidak takut tantangan dan apapun yang dihadapi, karena memang cinta itu perlu bukti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak dicintai kecuali karena Allah. Kita kadang-kadang kan cinta karena kepentingan, cinta karena ingin mendapatkan sesuatu, cinta karena deksa kampung, cinta kadang deksa kaji, sa guru, cinta dan sebagainya. Tidak, ini cintanya lillah wa fillah, karena Allah dan dalam menegakkan agama Allah tabaraka taala. Ini cinta. Maka ketika melihat orang yang taat, dia semakin kuat, dan ketika melihat orang berbuat maksiat, dia semakin tidak bergembira. Maka cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ini yang ditakuti oleh orang-orang di luar kita. Bila semangat ini ada pada kita, mereka ketakutan. Makanya difitnahlah Islam dengan isu-isu yang membuat kita takut menyebut kata-kata itu, yaitu jihad fi sabilillah. Dan bila itu sudah mati, maka selamat tinggal bagi umat Islam, siap untuk seperti buih di lautan diombang-ambingkan oleh berbagai kekuatan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan jihad terbesar kita hari ini adalah menghidupkan majlis ilmu, menghilangkan kejahilan dari diri kita, karena cinta itu lahir dari ilmu yang mengenalkan kita kepada yang kita cintai. Ya Pak, kan setelah OB jatuh cinta kan. Kalau OB misalnya pahlawan ke Ummah, tidak nawa kosan tak lancar, batuka lagi cinan kandara, kiki, loke dan sebagainya. Tapi kalau kita berilmu bahwasanya Allah maha sempurna, kaya tak ada batasnya, pemurah tak ada batasnya, pengampun tak ada batasnya, dan suka memaafkan. Dia senantiasa mengurus hambanya, bergembira melihat taubat hambanya, dan membalas pahala berlipat ganda. Kita beri 1.000, dia balas 700.000. Apalagi kalau beri 1 juta, dibalas 700 juta. Dia tumbuhkan yang kecil berupa kebaikan,
dan dia kecilkan yang besar dari berupa maksiat dan dosa. Kalau kita berniat bikin kebaikan, belum jadi kita lakukan, sudah ditulis pahala 1. Dan kalau kita berniat buat keburukan, belum kita lakukan, tak ditulis apa-apa. Dan bila kita tinggalkan karenanya, justru ditulis kebaikan pula. Demikian baiknya Allah pada kita. Kalau kita terima gaji, potong pajak. Kan banyak pajak, ada PPN, ada PPH, tak boleh. Tidak pernah nih gaji dia, alhamdulillah. Nah, boleh motor tidak pajak, boleh Honda pajak, begini, kalau pajak dulu, aku nak pajak bini. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan Allah berikan, dan dengan Allah bayar hutang semudah-mudahnya. Jawab awak apa ya bayar hutangnya? Bapak hutang bapaknya 1 juta, bayar 2 juta aja kan? Kalau Allah SWT tinggal kita, ya Allah tolong hapus hutang saya. Menyesal dan menangis di hadapannya, Allah hapus semuanya. Ada orang selok itu Pak? Tidak ada. Makanya tidak mungkin kita mendahulukan cinta ke manusia daripada cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fil nar. Dan benci sebenci-bencinya kepada kekufuran, ya, kepada kekufuran, seperti dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Ada di api kosong-kosong. Nah, siapa masuk pertama? Ada nunjuk? Tidak ada. Kalau le masih le sadar lah, le bakal tak akan ada yang mau. Iya, kecuali balemu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada yang mau. Nah, kita seorang yang merasakan manisnya iman itu tak akan mau masuk ke dalam kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan dia iman Islam, seperti dia takut masuk api. Demikian juga guys, ketika dia dapat hidayah, dia pegang dengan genggaman sekokoh-kokohnya dan tak mau melepaskannya. Ketika dia tunjukkan kepada sunnah Nabi SAW, dia genggam dengan sekukuh-kokohnya, tak mau dia lepaskan, walaupun banyak godaan dan himbauan serta provokasi dan persekusi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka kalau memang cinta, buktikan. Dan cinta itu baru bisa kita buktikan, tidak lain dan tidak bukan, pertama mesti dikokohkan dengan ilmu yang sahih tentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mesti setelah ilmu itu ada melahirkan keyakinan yang luar biasa, bahwasanya apapun yang dikatakan Allah pasti benar, apapun yang diceritakan Nabi pasti benar, apapun yang diperintahkan Allah pasti baik, dan apapun yang dilarang Allah pasti tak baik. Keyakinan yang luar biasa. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah. Yang ketiga, bahwasanya seseorang itu kalau betul mencintai, dia melihat perintah Allah itu sebagai sebuah kesempatan, sebuah kesempatan, bukan beban. Disuruhnya kita salat, salat itu kesempatan kita untuk mendapatkan 1 juta kebaikan. Disuruhnya kita untuk menikah, kesempatan, ya Pak, karena itu adalah kebaikan. Disuruhnya kita berinfak, itu kesempatan. Makanya ibarat apa nomor, kalau ada kontraktor dapat proyek nangi, nah, kalau ada kontraktor dapat proyek nangi, dapat kojo, enggak, pada kojo boleh tak? Enggak, apa dia tak nangi? Karena ada keuntungan, ada keuntungan. Demikian juga dengan orang beriman ketika mendapatkan perintah Allah lebih dari itu. Ya, kalau kojo proyek apa untungnya? Apa untungnya?
Dia proyek dulu dapat kojo, dapat kojo di perusahaan, dapat kojo jadi PNS. Banyak PT, banyak BW dah. Tak banyak rumah. Kodok kuang lah. Nah, ada orang kadang boleh mau gaji 2 minit sudah itulah kalau tarik dek bang dia. Ya ting-tingnya kalau kan 3 juta. Sudah itu ting-ting kalau diambil oleh dia bang 2.990.000 itu. Tinggal 5 piala gaji gila. Dek kuang tu dek belum kuang kaum muslimin, tapi dengan Allah tabaraka wa taala ketika dia berikan SK, dia berikan perintah, maka gaji kita besar-besar. Coba dia bayangkan, hadir menyelenggarakan jenazah sampai disolatkan. Bapak, kalau di kampung bapak ada apa? Nah, kadang bikin saung cik dia kan, tu BPT 50.000. Syukur tak? Tak kena syukur gitu dah. Bahkan berdoa, ya Allah banyak juga mati minggu. Ini proyek baginya. Kak cak keluarga apa mati kan cak lah mati tak apa rohnya. Bini apa mati tak nyoba dapat bini baru ni. Allah musta'an. Padahal hanya segitu dia dapat. Tapi dengan Allah coba bayangkan, menyelenggarakan jenazah sampai disolatkan seperti berinfak sebesar gunung Uhud emas. Ada untuk bola punya omir sebanyak gunung Uhud. Dan siapa yang menyelenggarakannya sampai dikuburkan dapat 2 qirat. Ditanya ke Nabi, "Kenapa qirat ya Rasulullah?" Qiratan itu mithla jabalai Uhud, seperti 2 kali bukit Uhud. Kau dapat dengan Uhudnya? Aluleh tak jauh buah orang pak, panjang dari 3 mailan di berkurang 7 kilo. Dari 7 kilo dari 3 mail. Nah ya, tinggi sekitar 1 kilonya, kurang sekitar. Kadang tak. Kalau sampai nawa di Indonesia, makmur di Indonesia dah. Lah ya, kaum muslimin dan muslimat. Bapa boy tu pak. Bapa boy tu. Kaum muslim pak Omir ni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Itu baru solat jenazah. Solat jenazah. Tuan-tuan hadir di solat subuh berjamaah. Kemudian sebelumnya solat sunat. Kata Nabi, 2 rakaat solat sunat subuh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Mahal tak gaji kita? Ampun di Jakarta tu tengok uang di Jakarta tu jam 3 lah siap-siap pergi kojo. Tapi tak siap-siap pergi haji dah. Pergi kojo, berapa gaji saya dunia? Berapa gaji Pak Syed? Kok tukang 1.30. Rela meninggalkan solat subuh. Tak sunat je lah, subuh tinggal. Gara-gara ngajar 1.30.000. Tahulah 2.000, tahulah 1.000.000. Padahal 2 rakaat sunat lebih dari dunia dan seisinya. Nanti kita akan tahu di saat kita sudah turun dari muka bumi ini ke perut bumi. Maka semuanya menyesal dan ingin kembali dapat 1 rakaat. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh sunatnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, bila bertambah ilmu kita, melahirkan keyakinan dan diamalkan, ini hasilnya. Kita akan mencintai Allah tabaraka wa taala lebih dari segalanya. Sehingga dengan demikian kita punya rumusan, salat yang paling dicintai Allah, maka harus yang paling saya cintai. Tidak ada pekerjaan yang lebih saya cintai daripada salat. Ada kisah seorang pekerja di perusahaan orang Indonesia pergi ke Arab Saudi. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, dia dapat berita image-image yang tak bagus-bagus tentang Arab Saudi kan, Pak Malih, Pak Nyogan, Pak Lambek, Pak Cito dan sebagainya. Ia pergi kantornya 9, jam 10 lah pilih kopi kan, lambuat syailah. Tapi subhanallah makmur mereka. Kan makmur? Mana makmur orang Arab Saudi atau awak? Pak, mana banyak pitinya pada awak? Ikan masajid tang mana kan?
Tanya Arab ya. Saung buat aja. Awak ada labuan yang sebanjung, tak sebanjung sedesa, buat usaha 5 tahun dah selesai. Aku sekalinya seorang membuat. Mana banyak pitinya pada uti awak? Banyak orang dulu. Nya kada sawi orang Arab bongak ni kan, kadrun ni kan, kadal gurun dan sebagainya cuma. Tu tanya kayaknya lapok bau saji sudah ada ji. Saji kampung dah 50 tahun dah sudah berarti ai menanti di tengah lobo minta sumpah semangat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka banyak bikin masjid di negeri kita. Awak do mana buat mau saji ke mereka, mana nelok mereka tu awak tambah cuma itu. Jadi memang Indonesia kau jago cuma orang Indonesia jago cuma ini kalau sekedek kojo banyak cito, iya kan? Sekedek kojo banyak cito. Nah, kira. Jadi dia perhatikan, ini orang umum tak ngerti agama. Orang umum di perusahaan, pangkatnya mau tak tahu pangkatnya itu. Dia katakan heran ambo. Kalau kojo uang awak tadilah sebelum subuh lapai pulang sudah isya. Tapi awal bulan lah utang lihat di kadai. Ya, gaji tak pernah cukup. Mereka itu kojo sekedeknya, tapi gaji banyak, piti banyak, dan tak pernah merasa gelisah dengan rezeki. Di mana enggak rahasia? Hah? Neono rahasia apa? Mereka lebih yakin dari sebagian besar kita bahwa rezeki itu Allah yang atur, bukan pekerjaan saya. Oleh sebab itu terbukti ketika salat atau azan dikumandangkan, seluruh kegiatan dihentikan. Jadi talak nantang motong sangkuin dulu, nantang batukang tinggal dulu, nonton rapat pending dulu, nonton main bonti dulu ya nak. Yang tengah baca itu nanti, yang tengah main band Allah musta'an, yang tengah boleh ikut tak gara-gara dek gincu jamaah salat 5 waktu dulu patua kan pada hilang gincu make up dan sebagainya. Mereka tidak ada cerita. Setiap waktu salat maka kantor kosong, maka perusahaan tutup, kodai tutup. Kadang sampai tutup tinggal dia lah. Taklah doang cilok orang. Awak lah kunci tengah salat tu cilok doang. Iya kan? Pas tengah salat hilang handa kan? Kebetul. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi keyakinan iman cinta kepada Allah yang kuat itu, Allah pun peduli pada kita. Sehingga rezeki itu walaupun tak banyak barakah, apalagi kalau banyak, awak banyak tak barakah. Sebab apa? Azan uang tambah rapat tambah sengit deban. Kojo tukang tambah kue tokue. Dan pada salat di suatu daerah, salat mughaib, pada salat zuhur kita kan salat ghaib. Banumbu tokok tukang di masjid itu je imam. Di masjid itu tukang. Subhanallah ya kan. Itu di negeri yang terkenal kental Islamnya. Dia tunjuk oleh di mana ya? Jangan lama sudah itu balar tu joler ya, ndak dia Tanjung hutan pokok, ndak di daerah Riau tu, di Lu. Sudah satu je Pak. Jelas nak. Jadi solat mughaib mesti kat situ. Tukang nokok-nokok, imam tengah baca. Itu lagu dangdut ke segala. Kata angkut dia make up bunga. Apa lagu ya? Tekan lagu ni. Ini tahun-tahun awal 90-an. Kalau tak salah 92-93 lah. Sebelum aku bangkit ke Madinah.
Jadi terkejut dia. Sono nak tegur sedia abang tu kan, tapi tajam ke apa-apa. Akhirnya kalau salah-salah sabu ya Pak ya, dia ayun lo kapak kau adanya. Wah ang kita tak sok-sok alimnya dan sebagainya, apalagi awak tak wang situ kan. Kemana kan ngadu. Jadi subhanallah sampai begitu. Nah yang seperti ini bisa bahagia itu tidak akan pernah bahagia. Salat saja di musaji pun tak salat nah. Kajol tukang musaji justru ngaku orang salat. Dan pernah juga aku ke awak nak uangnya uang lah salat gaib nyamain di lapangan dekat musaji nah. Sampailah sipah wala inggok dia tok musaji uang tengah salat. Ada tak sih kau? Tak sih kau. Dan pernah juga menyaksikan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, cinta kita kepada Allah tidak kuat, maka Allah pun hitung-hitung sama kita. Jelas? Jadi mereka tidak asal waktu salat tutup seluruh kegiatan, pasar tutup, kantor tutup, perusahaan tutup, kecuali yang tak bisa dihentikan sama sekali pelayanan seperti masakit. Itu berganti mereka kan antara yang bertugas atau pasal nunggu ikut operasi. Tak mungkin tengah operasi salat Allahu Akbar, salat orang nak tinggal mungkin ini tak mungkin ditinggalkan ini jalannya ya sih. Atau polisi yang sedang menjaga mengatur lalu lintas pas Allahu Akbar Allah tinggal orang udah lebih macet jalan, tak mungkin. Jadi ada tugas-tugas yang tak mungkin ditinggalkan, tapi yang tugas-tugas yang tak berkaitan dengan keamanan, dengan kesehatan dan sebagainya, seperti bank tutup, listrik tutup, air tutup, tidak keran tutup maksudnya perusahaan kan. Itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala sampai saat ini mereka Allah menghargai karena mereka menghargai Allah Tabaraka Wa Taala. Awak kenal sampai dah Pak? Kenal leh sudah tadi dia. Kok tukang semakin kue belum dia azan muazzin tu dia. Iya nak, kalau dia mau bantu jadi jelah, tapi tak salat dia nak, tak salat. Gimana kita merupakan bahagia? Kita sendiri tak membahagiakan Allah Tabaraka Wa Taala. Kaum muslimin akhirnya, jadi akhirnya baru beliau sadar bahwasanya di negeri itu dihidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan istiqamah di sunnah itulah mereka belajar menaati Allah dan cinta kepadanya. Karena Nabi kan mengajarkan melalui sunnahnya. Maka sekecil apapun sunnah Nabi diusahakan untuk dihidupkan oleh mereka secara umum. Walaupun ada juga yang tidak istiqamah, ada yang melanggar, ada, tetapi bukan seruan umum, bukan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau seperti kata Imam Nur Rajab, bila ulamanya menyerukan pada kitab dan sunnah, banyak takwa di masyarakat. Tapi kalau seandainya ulamanya lebih banyak berkelit dan menghidupkan Al-Quran dan sunnah, maka sedikit takwa, sedikit barakah. Dan bagaimana takwa itu? Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengikuti perintah Nabi, meninggalkan larangannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan cinta ini bisa kita kuatkan dengan bukti. Kalau kau cinta, buktikan engkau cinta. Engkau lebih mendahulukannya daripada keinginanmu sendiri. Karena tidak beriman seseorang, kata Nabi, sampai hawa nafsunya ikut apa yang aku bawa. Apa yang dibawa oleh Nabi? Syariat Islam. Selewat tak sudah Cina, tetapi Nabi menyunahkan. Maka kita tekan selera, dahulukan keinginan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, insya Allah keberkahan itu datang dan insya Allah kehidupan itu lapang. Sudah janji Allah itu, bahwa siapa yang beriman beramal saleh, kami beri kehidupan yang baik. Dan sebaliknya diancam dalam Sunan Ibnu Majah, tidaklah para pemuka agama kita memilih-milih di antara Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dipakai, yang tak sesuai diabai, kecuali Allah berikan mereka juga kesulitan hidup, biaya hidup yang besar, bahkan diberikan kekuasaan kepada orang yang tidak mencintai mereka.
Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin, semoga kita ambil bagian ini, menghidupkan kembali apa yang sudah mati daripada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dan tak mungkin kita dahulukan selain Nabi dari Nabi. Tak mungkin kita dahulukan cinta kepada selain Allah dari cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini semakin kuat dan kokoh bila hidup majlis-majlis ilmu yang sahih di masyarakat. Oleh sebab itu, masjid ini jadikan menara ilmu, jadikan halaqah-halaqah ilmu yang secara intensif. Sebab kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita pada makanan. Makanan pok kali makan saya 3, ngaji pok kali saya dah dosa. Itu makanya merana jiwa kita. Makanya ketika diberikan ilmu banyak non mutah. Apa sebablah masuk angin lambek ngaji. Cenderung makan lambek makan tu boy makan, ndak masuk angin. Maka ketika dibai mutah. Jadi itu je lamun ndak ngaji, sudah itu bong ngaji. Sakit bawel mual dah mau ngaji nak tu deh. Iyalah, lama tak ngaji. Lah setahun tak ngaji. Tu bapa angin masuk orang. Apalagi awak je makan asau, makan apa? Makan siang, tak lambek nyelang asau, tak sakit bawel. Sakit diisi tambah sakit, ndak isi juga sakit, ndak diisi sakit. Apalagi ngaji. Oleh sebab itu ngaji itu sangat penting. Makanya kalau apa mereka masuk angin, jeledak lo makan lah, mesti makan supaya angin berkalu. Demikian juga kalau ngaji so agak boyek soya sabuin harus tetap ngaji. Apa pasal? Kalau semakin tak ngaji so masuk angin lagi. Kalau kau masuk angin tak tekan ngaji lah. Oleh sebab itu jangan sampai diikut masuk angin. Adobe masuk angin dunia. Boleh apa? Antangin nah. Atau minum madu, tapi jangan madu asli wangi bini. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat, barangkali demikian yang dapat kita sampaikan malam ini. Semoga Allah SWT membantu kita untuk membuktikan cinta kita kepadanya dan cinta kita kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada pertanyaan? Boleh bertanya saya tak? Boleh, silakan. Ya. Tapi nyapa yang manusia. Nah. Sesuai dengan tema kita malam ini, itu buktikan engkau mencintai. Ustaz, di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara supaya rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul itu selalu awet, dan seperti apa supaya rasa itu tidak pernah luntur. Tidak pernah luntur. Sekian. Baik. Pertama, antum atau kita mesti mengenalnya dengan sebenar-benarnya. Mesti mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ketahuilah, semakin banyak kebaikan yang kita ketahui dari Allah, semakin ingin dekat dengannya. Jadi tadi kita tahu Allah bersifat pemurah. Awak butuh kepada yang pemurah. Allah maha menjaga, kita butuh pada yang senantiasa menjaga. Allah maha kuasa, kita butuh berlindung pada penguasa. Allah maha kuat, kita perlu berbentengan kepada yang kuat. Allah maha mengampuni, kita banyak dosa, perlu dapat ampunan. Ya tak? Pasti dicintai. Semakin banyak sifat Allah yang kita ketahui, maka kita akan semakin ingin dekat dan cinta kepadanya. Ya, manusia, kalau manusia punya sifat 3 kelebihan, misalnya pertama pemaaf, yang kedua suka membaik, yang ketiga kalau bosuh selalu senyum. 3 dia leo tak bosuhnya. Siapa nak leo bosuhnya? Uang basalah leo bosuhnya, ya. Iya nak uang litak leo bosuhnya nyopambai. Iya kan? Uang pasinggung leo bosuhnya nyapu senyum. 3
tambah lagi suka senyum, apa lewat? Hah? 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 Hubungan baik, Masya Allah, familiar, kaum mahasiswa mahasiswa, masyarakat masyarakat, ya kan? Hah? Indak sombong, indak tinggi hati, ya. Kemudian anak anjak lu anak anjak awak Cina kan? Tambah dokek tu tak? Tambah dokek. Kemudian berilmu, saleh, selalu di masjid dan sebagainya. Semakin banyak kebaikan yang kita kenali, semakin dekat dan cinta di hati, ya. Yang pertama. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa kita butuh, sebab kebutuhan melahirkan cinta. Kau tak percaya, tonyong ke pengadilan agama. Banyak kasus perceraian terjadi di kita akibat istri sudah punya gaji lebih besar dari suami, sehingga banyak khulu. 65% lebih kasus perceraian karena khulu. Apa sebab? Didominasi oleh PNS dan guru, nyola dapat gaji sertifikasi. Gaji lakinya 130.000 sehari, itulah bila dia okok 1.000. Makanya dia okok je lah tuan-tuan. Oh gini kurang cinta bini kat awak dah. Apa kan tidak sampai sabun abang je okok ni bang, dah habis nak kau dah alun jatuh cinta kayaknya pada kau lainnya. Kan tak kasih ngomong bini dia tu 30.000. Inya dengan sertifikasi dapat 2.000 sehari dia utuh balik nya pemak pergi kerja bonasinya, ya kan? Awak pergi kerja nombor-nombor sehingga belanja di kedai okok satu makan 30.000. Ini piti bang lebih tu apa tu okok je makan tu sudah. Itu lekan sayang bini kawak, ini lekan sayang kawak. Apa kan harap kabang kan nya nampang hidupnya bang nya, apalagi nya lah turun kan. Allah musta'an. Makanya rasa butuh itu sudah hilang, maka cinta pun melayang. Ada duit abang disayang, tak ada duit abang terbang. Jadi kaum muslimin, jadi rasa cinta kepada Allah harus selalu tumbuh, dan rasa rasa butuh kepada Nabi SAW dalam berilmu dan bertakwa harus selalu hadir, sehingga kita lahir cinta kepadanya. Di mana kita tidak butuh Nabi? Tak ada jalan ke surga kecuali melalui ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Itu jalan ke surga. Nabi jalannya, maksudnya Nabi yang tunjukkan jalannya pada kita, sehingga dengan demikian cinta itu selalu tumbuh. Yes ya. Jadi pertama, kenali kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, maka tumbuhkan rasa butuh kita kepadanya, sebab manusia itu semakin butuh, semakin rindu dan sayang kepadanya. Dan yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita lebih daripada kita mencintainya. Maka dekat dengannya tak pernah rugi, jauh daripadanya justru membuat kita rugi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah tidak sedikit. Maka berilmu dan butuh kepada Allah. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah senantiasa bersama orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab bagaimanapun manusia itu akan disenangi dan akan dibenci. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid." Tak satu pun orang kecuali ada yang mencintainya, ada yang membencinya. Fa in lam yakun min dzalika buddun, kalau tak bisa dielakkan yang seperti itu, tak bisa kita dicintai oleh semua orang dan tak mungkin dibenci oleh semua orang. Oleh sebab itu, lihat yang mencintaimu orang taatkah atau yang mencintaimu orang yang tidak taat. Apa definisi taat?
Nah, termasuk sobatnya. Buat contoh, apa punya anak? Pak orang tuh boleh pinjamnya apa namanya untuk contoh, boleh pinjamnya anak pertama bila Pak suruh apa biasa Pak suruh boleh kok nak belanja tay. Misalnya Pak suruh yang pertama yong amung pai boli gula, lalu dijawab dia leya bapa boli 1 kilo ini biti kia. Nah anak kedua yang amung pai boli gulanya ya yang kan anak ayah kan tak den seorang dah. Nah cik burung iya, tapi kan yang lain kan tak ada marah, nantinya dulu pulang. Kalau belum pulang yuk, bontia ya minum gula dulu. Nyapa mana lewat Pak Nunggu? Yang pertama atau yang kedua? Pertama, alhamdulillah. Itu dia nak taat. Kalau analogikan kayak perintah Allah, ada 2 orang hamba Allah. Satu nama Dasman, satu Dusaiman. Ya, Dasman ketika disuruh buat ke encik dulu, kan tak wajib doanya. Ya, yang seorang Dusaiman setelah disuruh siap laksanakan. Kira-kira mana taat? Nomor 2 siapa tu? Dusaiman. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang hebat di mata Allah itu adalah siapa yang disuruh kepada Allah dan Rasul sami'na wa ata'na, bukan yang sami'na wa bahathna, kami dengar tapi kami bahas dulu, ya didiskusikan dulu, dicari hukum, kan nanti keluar hukumnya oh tidak wajib dah ya Allah, kalau gitu dan tak notornya masuk golongan taat. Mungkin taat di sebagian, tidak taat di sebagian yang lain, tapi tidak dapat predikat hamba Allah yang taat. Yang taat itu bila diperintah laksanakan. Kan begitu? Sami'na wa ata'na. Bahkan tak cukup itu, ghufranaka. Ya, minta ampun pula. Makanya selesai salat kita yang pertama astagfirullah. Tapi sudahlah tidak melaksanakan, sudahnya pun ignoran hebatnya. Sudahlah meninggalkan perintah, melanggar larangan, dan hamba Allah yang paling hebat. Apa sebab? Segala perintah bisa dibahas, segala larangan bisa dibahas, sehingga yang perintah tidak sodo mesti laksanakan doa. Segala larangan tidak sodo mesti ditinggalkan doa. Kayak itu? Kalau demikian akhirnya banyak syariat Allah yang macet oleh kita. Sehingga dengan demikian yang berlaku bukanlah perintah Allah tetapi keinginan kita. Bila sesuai dengan hawa dilaksanakan, bila tak sesuai ditinggalkan. Ya Pak? Pak, kalau Bapak punya pegawai atau anak balik, kalau buat laporan kerja misalnya salat okey, puasa bagus, salat sunat iya, sudah itu datanglah seorang tadi kan waktu datang copet tak pernah terambil. Kalau tiba nak kedua solat kok saya dulu 5 kali ompek terlambat socie comel terlambat comel terlambat ini kan sama-sama melaksanakan kan. Tapi yang tadi selalu di awal waktu, kadang mau dahulu pada muazzin tiba pulang inyolok kau tak dikunci pun saja tak pulang pun. Nyapa mana nak kasih laporan yang menyenangkan tu? Nomor 1 ya, yaitu hadir selalu cepat dan pulang selalu lambat. Kemudian salat sunatnya lengkap. Sedang kedua tak. Padahal kan tak ada suruh berdua kan salat sunatnya. Tetapi pasti yang dapat apresiasi yang lebih berprestasi. Oleh sebab itu semuanya tak mungkin terlaksana kecuali dengan cinta.
kecuali dengan cinta. Jelas Pak? Canda awak pulang ke rumah. Ketika awak pulang, ya tak pulang topik waktu tahu. Dengan yang pulang jangan topik waktu. Mana nak senangi dia bini? Topik waktu. Ya. Lah jole tak kan curiga aja lah. Jole dia kalau cendawa maju dewin yang langkau rumah boleh mini kan. Itu terlambat boleh jeng. Itu tanya dia. Mana bang ni kan? Iya tak? Kemudian kalau dia pulang bopiti dengan tak bopiti, mana paling senangnya? Bopiti. Iya tak? Itu juga Allah SWT datang ke Musa Haji dengan non bopiti non tak bopiti, mana lu senangi Allah Ta'ala? Mana senangi Allah Ta'ala? Kemudian memambun, meninggal dengan tak meninggal, mana lu senangi Allah? Nak meninggal. Sama juga bini tadi, waktu bopiti pulang tapi bondong tu rumah. Dengan yang kalau rumah batang dompet kia, batu lilis itu silakan ambil sayang berapa kamu mau. Dengan yang pas pulang pohon yang bini je dompet, padahal bini pandai cipiti lah. Tapi pas laba lagi, tak si dapat piti laki di mana dia bendera. Tanaman utang ni man, pasang di solo-solo kayu api tentang Allah Musta'an. Ada tu takkan sama. Cinta istri yang sepertama dan yang kedua. Maksudnya bukan sepertama kedua. Maksudnya suami yang pertama piti tondong tahu, yang kedua piti nampak tahu. Jelas. Sih, ini tak perlu banyak bono daerah buat yang ben sodogenya. Kan lagi itu bagian terima kasih. Temu gaji kasih iya kan? Kasih istri. Masyaallah kiram rahmatullah. Itu jawaban pendeknya saya. Jadi ilmu tentang Allah dengan yang sahih, ilmu tentang Rasulullah, ilmu yang sahih. Kemudian usahakan untuk mengamalkan seluruh perintah larangan, dan kita merasa butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh pada kita. Dan karena kebutuhan itu akan melahirkan cinta. Makanya kok babi ini suah, ya, kau ancaannya awak non banyak gaji, kau perlunya jena do gaji, jangan kau kerjanya suruh banti, misalnya sebab kalau masih banyak gaji pada awak, sudah itu banyak lo belanja pada inyo, kau dah iyo pada inyo, amu tu menggaji lihat ni kan itu, amu menggaji sudah itu di kantor di godala di atasan. Tapi itu apa banyak gaji laki Indo gaji apa tahu senyum kalau dibawa lelaki tahu bongi sampai rumah kayak rumah non atasan dah datang silakan Pak katanya kan bas babelo kurisi duduk oleh dibuka tingai babolo makan ke restoran. Non lagi dia baru makan awak tahu tu mana lewat di kantor tu rumah pasti lewat di kantor pada rumah di kantor awun di rumah babawun. Ada itu kaum muslimin dan muslimat. Makanya bersyukur tuan-tuan kalau dapat istri yang banyak piti tapi rumah tahu, daripada piti sekenek tapi kalau tahu. Makanya doa yang tadi Pak ya Allah beri istri yang salihah, caklah ancak salih. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Ya, berapa banyak orang yang kaya harta tapi seperti tak ada bekasnya. Tapi banyak orang sedikit hartanya tapi nampak bekasnya. Allah SWT Maha tahu dengan segala isinya. Cukup ya. Tidak ada pertanyaan kedua lah. Bila terwakili. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin
Yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.